Oleh orang yang paling berkesan sama kamu magang di KJ. Boleh karyawan KJ, boleh teman sesama magang. Yang paling berkesan ya? Yang paling berkesan, orang yang paling berkesan siapa ya? Halo, sore. Sore. Selamat sore. Kita mau wawancara dikit aja kali ya. Oh iya. Pengen tahu aja sih teman-teman magang itu ngapain aja sama kita. Iya. Boleh kenalin namanya siapa? Nama saya Rio Adi Ferdian. Asal kampus dan jurusannya? Untuk asal kampus dari Universitas Lampung dan jurusannya Teknik Informatika. Perkenalkan teman-teman, nama saya Alun Paranggi Wicaksono. Saya dari Teknik Informatika Universitas Lampung, angkatan 2017, jadi sekarang semester 6. Nama saya Ahmad Yori Januari dari Teknik Informatika Universitas Lampung, angkatan 2017. Oke, nah di Kadin sendiri, Rio ini magang di divisi apa sih? Dan leadnya siapa ya kalau boleh tahu? Untuk divisinya Data Science dan leadnya itu Mas Pujo. Jadi saya di sini ditempatkan di divisi Android developer, terus pembimbingnya kalau yang dulu itu ada Kak Hafiz, tapi sekarang diganti sama Mas Samsul. Untuk magang di KZ ini di divisi Data Science. Untuk pembimbingnya di sini itu Kak Hadi. Di situ di Data Science ini saya lebih spesifiknya kemarin membantu kakak Kazi untuk melabeli data tentang hate speech. Boleh diceritain dong kegiatan kamu selama magang di Kadin ini ngapain aja? Ya. Jadi untuk minggu-minggu awal itu kan ketika kita pertama datang itu kan kita disambut oleh Mas Pujo, kemudian kita di briefing. Pertama dikasih materi tentang ya apa itu data science, biasa pengenalan tentang data science, introduction. Kemudian kita dibagi jadi kita dibagi kelompok dengan mentor masing-masing. Ada yang dengan mentornya Kak Sena, ada yang dengan Kak Hadi, dan ada Kak Gozi. Dan sementara saya sendiri itu dengan Kak Gozi. Jadi setiap mentor itu ada tugas masing-masing gitu. Untuk yang dari Kak Gozi, saya sendiri itu kita disuruh mencari berita dari website turn back hoax, kemudian dari semua berita itu kita klarifikasikan itu hoax atau mungkin sindiran atau itu berita benar gitu. Itu untuk kalau kata Kak Gozi sendiri itu untuk untuk training data, untuk bikin sistem yang bisa membedakan berita hoax atau bukan gitu. Jadi kegiatan di KZ ini dari mulai awal masuk itu saya dikasih project untuk ngerjain namanya Tamu, aplikasi Tamu. Jadi aplikasi ini digunain untuk tamu yang mau berkunjung ke suatu perusahaan gitu. Jadi dia nggak perlu repot-repot datang ke kantor untuk untuk nentuin jadwal pertemuan gitu. Jadi mempersingkatnya pakai aplikasi itu. Tuh. Untuk kegiatan selama magang itu, pertama untuk seperti yang saya jelaskan tadi, melabeli data bahwa misalnya dalam sebuah kalimat apakah itu indikasinya ujaran kebencian atau bukan. Di situ saya melabelinya, jika salah itu jika tidak mengandung unsur itu 0 dan mengandung itu 1. Lalu mengerjakan labeling untuk NER juga, di mana melatih mesin untuk menjadi pintar dengan pelabelan kata-kata itu. Lalu untuk terakhir deep learning itu jadi kami membuat sebuah model di mana mesin itu dapat mendeteksi nilai gizi suatu makanan. Di sini kami diajari oleh pembimbing bagaimana cara membuatnya, bagaimana step-stepnya, apa yang harus dipelajari untuk membuat model tersebut. Udah. Rio ini dari Unila nih. Iya. Jauh banget dari Lampung. Kenapa sih bisa milih Kadin di tempat magang?
Oh, jadi kalau alasan mendasarnya sebenarnya kenapa kita milih DKZ, karena alasannya kan karena di Lampung itu era ekosistem digitalnya itu masih sangat masih tertinggal lah, jauh banget sama. Jadi kita pengen nyoba nyari pengalaman di luar, dan banyak kakak tingkat juga yang udah merasakan magang di KZ dan katanya bagus gitu, dan makanya kita mencoba untuk magang di KZ. Jadi untuk cari pengalaman, kita pengen merasakan bagaimana sih ekosistem digital di Bandung sini, terutama di KZ, dan ternyata cukup memuaskan, bagus. Kenapa KZ? Karena emang dari kakak-kakak tingkat dulu, mulai dari angkatan 2014 itu banyak yang magang di sini, dan dengar dari cerita-cerita kakak-kakak itu seru-seru gitu. Jadi saya pun tertarik, dan ternyata setelah ngalamin sendiri ternyata beneran seru di sini. Kakak-kakaknya baik-baik, bener-bener dibimbing. Jadi yang dari awal itu dasarnya masih masih kurang banget, tapi di sini setelah dibimbing jadi dapat banyak banget ilmu gitu, Kak. Pertama, karena saya ingin tahu gitu bagaimana kondisi lingkungan digitalnya di Lampung dan di Bandung. Ternyata di Bandung ini memang tempat kerjanya kan karena startup ini santai, tapi juga banyak gitu banyak ilmu yang didapat di sini. Seperti pengetahuan baru yang selama ini di Lampung itu nggak saya dapetin, kayak mana lingkungan kerjanya startup gitu. Bagaimana cara berkomunikasi kepada sama rekan kerja, di sini dapat banget, dan orang-orangnya juga ramah. Jika tidak tahu, bahkan kakak-kakaknya membimbing dengan ramah. Apa sih momen yang paling berkesan selama Rio magang di KZ? Momen paling berkesan ya, menurutku sih ya setiap hari itu menurut saya berkesan, karena setiap hari yang saya lewatin di sini itu benar-benar pengalaman baru yang belum pernah aku temuin di Lampung kan. Jadi sangat berkesan sih setiap harinya di sini, apalagi di sini banyak teman baru dari universitas lain dan dengan kakak-kakak yang kece juga kan. Kita ada beberapa event seperti futsal bareng yang menambah keakraban antara anak magang dengan karyawan di sini gitu. Dan tadi ada perayaan ulang tahun, jadi menurutku sih semua yang tiap hari di sini tuh berkesan gitu. Momen yang paling berkesan itu ketika main futsal kali ya, karena di situ ketemu kakak-kakaknya dan jadi banyak kenal sama kakak-kakaknya sih. Jadi seru banget gitu. Main futsal bareng setiap malam Sabtu, sama mungkin momen-momen pas kayak ada acara kayak ulang tahun gitu kan, biasanya dirayain dapat makan gratis, itu seru sih. Momen yang paling berkesan, yang pertama karena saya kan orang yang mencari hal baru. Pertama di sini saya belajar di divisi data science, itu hal baru bagi saya. Lalu bertemu dengan banyak orang dari kampus-kampus lain pun begitu, banyak bertukar ide dengan bicara dengan misal kawan-kawan Unpad, kawan-kawan UNS. Di sini seperti semuanya gabung dan ramah gitu, jadi itu kesannya sangat baik banget. Lanjut ya. Orang yang paling berkesan sama kamu magang di KZ, boleh karyawan KZ, boleh sama sesama magang. Yang paling berkesan ya, orang yang paling berkesan siapa ya? Aduh, banyak sih. Orang yang paling menurut kamu benar-benar misalkan ya dia emang benar-benar berkesan sama kamu, boleh deh satu atau dua orang. Kalau menurutku sih banyak sih, biasa aja. Siapa ya? Kalau menurutku sih siapa ya? Bingung. Bingung sih. Soalnya Semuanya berkesan. Semuanya ya, apalagi terutama kakak mentor-mentor sih, karena Kak Gozi ramah, kemudian Kak Sena juga, Kak Hadi juga asik, kemudian Kak Mizan juga asik, sering nyapa, ngajak ngobrol. Jadi ya orang-orang itulah berkesan menurut sih. Kalau dari ininya sih
dari kakak-kakak yang di Kazi yang berkesan menurut saya itu Kak Mizan, karena dia ramah, sering negor gitu. Kakak-kakak yang lain juga seru sih, cuman yang paling berkesan Kak Mizan karena dia juga sering ngeledekin gitu. Terus kalau untuk teman-temannya mungkin ada sih dari anak-anak Unpad itu asik-asik juga. Oh, anak Unpad cinlok nggak? Enggak. Ada yang cantik nggak? Anak Unpad. Cantik semua, cantik semua. Kalau boleh nyebutin satu nama yang paling cantik siapa? Cantik semua sih, ya nggak bisa. Cantik semua. Ini nggak akan lanjut ya dia kalau nggak jawab satu nama. Cantik semua sih, cuman kalau nanya yang paling cantik semua. Kalau yang paling berkesan, yang paling cerewet, paling ini itu si Mutia namanya. Ya itu ngeselin sih. Oke. Kalau orang paling berkesan itu Mas Pujo. Mas Pujo, kenapa Mas Pujo? Ya, karena bagaimana cara menyampaikan ke kami yang anak-anak magang baru, bagaimana pengenalannya, dan saya kira apa ya, kayak gaul gitu. Padahal kan katanya juga dosen ya Pak, tapi bawaannya terasa ramah gitu di kami magang. Orang yang pertama kali kamu kenal atau nyambut kamu di Kazi siapa? Yang pertama kali kenal ini Mbak Prita sama Mas Pujo karena yang nyambut itu Mas Pujo, ya Mas Pujo. Ini udah mulai pertanyaan yang biasa aja sih, mulai sederhana. ya. Kan tadi mention Kak Guldi dan Kak Hadi. Menurut kamu gantengan mana, Kak Guldi atau Mas Hadi? Aduh, kalau ganteng ya, sebenarnya ganteng itu relatif sih kan. Karena kan apa ya, kalau entah cowok atau cewek itu ganteng relatif, tergantung selera orang yang ngeliat. Jadi Mas Hadi atau Mas Guldi? Aduh, berat ini. Tergantung sih itu, tergantung kondisi sih. Kita sendiri, oke. Oke. Tadi kan sempat sebut berwarna ada Mas Samsul, ada Mas Midan. Iya. Menurut kamu antara Mas Samsul dan Mas Midan gantengan mana? Wah. Gantengan, orang Bandung ganteng-ganteng sih ya, orang Bandung ganteng-ganteng, cantik-cantik. Cuman kalau antara Mas Mizan sama Mas Samsul, cantikan Mas Mizan. Sorry, gantengan, sorry. Ganteng Mas Mizan, ya. Oke. Jujur ini. Oke, tadi kan kamu mention dua nama nih, Mas Hadi dan Mas Pujo. Iya. Menurut kamu gantengan mana? Mas Pujo. Nah kan udah magang di sini nih. Iya. Kalau magangnya kurang lebih 1 bulan. 2 bulan. Ya, oke. Udah magang di sini, menurut kamu Kazi itu gimana sih? Suasana seperti apa sih? Dan kedepannya atau harapannya untuk Kazi itu seperti apa? Kazi yang saya tahu karena selama 2 bulan di sini lebih banyak ke membuat seperti contohnya ya, karena Kazi ini data analitik, menganalisis data, misal membuat model apa sih yang akan menjadi tren pada 5 atau 10 tahun yang akan datang. Menurut saya sangat bagus itu, jika kan saat kita tahu apa tren yang akan datang, maka kita bisa mempersiapkan, kita bisa lebih berjalan maju daripada orang lain gitu. Harapan saya semakin banyak, terutama semakin banyak pegawainya di sini, karena semakin banyak pegawainya maka akan semakin banyak data juga yang diambil, seperti misal kayak data-data yang soalnya di sini misal hanya ada 2 atau 3 orang untuk per divisinya, misal itu sepertinya terlalu banyak pekerjaan untuk per individunya. Jadi untuk harapannya akan semakin banyak pegawainya dan semakin besar perusahaannya. Kazi itu ternyata ya, setelah saya masuk Kazi ternyata yang saya dulunya itu kayak ngeliat orang kerja itu kayak yang bener-bener kaku, ternyata setelah masuk ke Kazi ini ngeliat ternyata
nggak kayak gitu juga gitu loh. Ternyata santai gitu, orang-orangnya juga karyawan-karyawannya pakainya yang santai, pakai kaos doang gitu, dan itu emang apa ya, nyaman sih, itu bikin nyaman juga kan, jadi kerjanya juga bisa makin produktif gitu. Dan mungkin untuk kesannya selama saya magang di sini seru sih, saya ngerasa seru banget, kakak-kakaknya asik-asik. Untuk pesannya untuk Kazi apa ya, mungkin ditingkatin lagi kayak apa ya, manajemennya gitu Kak. Ya. Oke. Oke. Thank you ya. Oke. Dadah. Dadah. Bye. Bye-bye. Dadah.